Insight, ruang diskusi yang menghadirkan perspektif strategis dan juga inspiratif nih buat kemajuan ekonomi daerah dan juga nasional. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu Beyond Manado. Bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis dan juga ekonomi bukan hanya terpusat di Manado, tapi merata di seluruh Sulawesi Utara. Nah, sekarang saya nggak sendirian. Sekarang udah hadir nih Pak Handito. Halo Pak Handito. Halo Putri. Wah, ini kita mau ngomongin Beyond Manado nih Pak. Udah pas banget nih background kita Beyond Iya. Manado ya. Gambarnya Manado nih. Nah, ini langsung aja nih Pak. Nih, selama ini kan pusat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tuh kan seringkali fokusnya tuh cuma di Manado. Nah, menurut Bapak sendiri, kenapa sih ini sekarang saatnya kita mulai berpikir beyond atau mendalam nih, mendalami tentang Manado? Kenapa tuh, Pak? Iya, memang kalau kita bicara Beyond Manado, ya lebih mendalam, lebih jauh tentang Manado, kita juga harus melihat Sulawesi Utara secara keseluruhan. Selama ini sebenarnya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara tidak hanya didorong di Manado sebenarnya, kan kita tahu ada KEK di Bitung, ada juga khusus pengembangan wisata di Likupang Utara gitu ya. Tetap Manado memang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Tapi kalau kita ingin ekonomi Sulawesi Utara tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan, kita tidak bisa hanya bertumbuh pada Manado. Wilayah seperti Minahasa, Bitung, Bolang Mongondo, hingga Kepulauan Sangihe dan Talaut memiliki potensi besar, mulai dari perikanan, pertanian, pariwisata, hingga industri pengolahan. Kalau semua potensi ini dikembangkan secara terintegrasi, pertumbuhan akan lebih merata dan daya saing meningkat. Apalagi di Sulawesi Utara ada PT Membangun Sulut Maju gitu ya, yang mempunyai tugas untuk mendorong perkembangan real perekonomian di Manado yang tentu saja akan bisa menjadi trigger nih, tidak hanya mendorong investasi dari Sulawesi Utara sendiri, investasi dari nasional, bahkan investasi dari luar negeri. Dan kalau ini disinergikan semuanya, maka North Sulawesi atau Sulawesi Utara akan maju lebih cepat lagi dan bisa jadi menggerak ekonomi baru Indonesia gitu kan. Selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak tergantung kepada Pulau Jawa gitu, bahkan Jakarta sentris kan gitu ya. Nah, dengan mendorong pengembangan ekonomi Sulawesi Utara, maka buat Indonesia itu akan menjadi lebih kuat karena seluruh sisi-sisi Indonesia itu bisa dikembangkan. Jangan lupa Sulawesi Utara itu tidak hanya ada di utara Indonesia, tapi juga di cenderung lebih ke timur gitu ya, dekat dengan Maluku, dengan Papua gitu. Dan ini akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru yang membuat Indonesia bisa lebih kuat ya. Dan jangan lupa juga yang namanya Sulawesi Utara itu dekat dengan Filipina kan gitu. Nah, kalau melihat neraca perdagangan internasional Indonesia, kan surplus beberapa waktu terakhir ini didominasi oleh surplus perdagangan dengan Amerika Serikat, India, dan Filipina. Nah, Sulawesi Utara ini kalau kemudian kita besarkan lebih jauh, maka potensi surplus perdagangan ini bisa kita optimalkan tidak hanya untuk pasar Sulawesi Utara, tapi beyond itu bisa nyampe lah ke atas, ke utara, ke Jepang, ke Korea gitu, dan bahkan ke daerah Pasifik gitu ya. Dan ini membuat kita menjadi kan Indonesia lebih solid lagi, lebih komprehensif dalam pertumbuhan ekonominya. Ini kalau misal kita bicara tentang pemerataan ekonomi, tentu infrastruktur dan konektivitas tuh jadi kuncinya ya, Pak. Tapi seberapa penting sih hal ini dalam mendorong ekonomi Sulawesi Utara nih, Pak? Ya, tentu saja infrastruktur sangat penting ya. Jalan, pelabuhan, bandara, hingga konektivitas digital menentukan cepat atau lambatnya distribusi barang dan jasa. Kalau wilayah produksi terhubung dengan pusat industri dan ekspor, maka rantai pasok akan menjadi lebih efisien. Artinya biaya logistik turun, daya saing naik kan gitu. Kan seperti kita ketahui contoh lah ikan, tuna dari Bitung gitu ya, dari Sulawesi Utara lah. Selama ini kalau mau diekspor, bahkan ekspornya bisa jadi ke Jepang, Senayan, dekat sebenarnya dengan Sulawesi Utara. Banyak yang harus mampir dulu ke Surabaya atau ke Jakarta. Meskipun sudah makin banyak sekarang yang langsung ya, tetapi kan ternyata jalur penerbangan dan jalur kapal itu
masih belum banyak ini yang dari Sulawesi Utara. Nah, kalau ini kita kembangkan terus, maka ini akan menjadi lebih efisien. Potensi bisnis di Sulawesi Utara dan bahkan di sekitar Sulawesi Utara juga akan terbawa kan gitu. Dan jangan lupa pelabuhan di Sulawesi Utara itu punya kedalaman yang dalam gitu, sehingga kapal-kapal besar bisa masuk di sana kan gitu. Nah, potensi rumput laut misalkan gitu, itu juga akan tumbuh besar karena sekarang sudah ada, tapi bisa jadi pemanfaatannya, pendaya gunaannya belum optimal gitu. Kalau nanti ada investor dari dalam negeri ataupun luar negeri masuk ke sana dengan infrastruktur yang lebih komprehensif, lebih kuat gitu, maka daya saing produk-produk dari Sulawesi Utara akan lebih tinggi. Nih tadi kan Bapak udah mention Bitung nih, kan kita tahu ya Pak, kalau Bitung tuh punya pelabuhan internasional dan juga kawasan industri. Seberapa strategis sih Pak perannya Bitung tuh? Iya, kalau dalam pandangan saya Bitung adalah pintu gerbang ekspor Indonesia Timur gitu ya. Disinilah hilirisasi harus didorong. Hasil perikanan, kelapa, dan produk pertanian dari berbagai daerah bisa diproses dulu sebelum diekspor. Konsepnya jelas, jangan kirim bahan mentah, kirim produk bernilai tambah. Dan produk-produk dari Sulawesi Utara bisa didorong untuk diproses lebih lanjut di kawasan ekonomi khusus Bitung kan gitu ya. Kita bisa mendorong tumbuhnya pabrik-pabrik pengolahan di sana. Contoh katakan kelapa gitu. Wah, selama ini banyak ekspor kelapa yang sudah diolah menjadi minyak kelapa katakan gitu. Ini bisa didorong lebih lanjut lagi gitu sehingga ekspor kelapa nggak hanya yang butiran kelapa gitu sudah diolah lebih lanjut lagi. Demikian juga rumput laut, demikian juga ikan. Saya pernah menyaksikan sendiri bagaimana penangkapan ikan tuna yang gede-gede gitu ya. Dan ini kan biasanya sekedar di frozen dikirim gitu, bisa juga diolah kan begitu. Saya pernah lihat ada industri pengolahan ikannya jadiin sardin gitu ya. Nah, tapi kan masih banyak potensi lain yang bisa dikembangkan gitu. Sehingga kalau ini kita bisa dorong seperti itu, maka Bitung ini akan menjadi pusat produksi, pusat pengolahan hasil-hasil dari Sulawesi Utara dan sekitarnya, dan kemudian menjadi pusat ekspor, jadi gerbang ekspor buat Indonesia khususnya di wilayah timur. Nah, Pak Anito, tadi kan Bapak sempat mention nih, yang bisa ada peluang atau potensi ya buat ekspor. Kira-kira nih Pak, bisa diperjelas lagi nggak sektor apa aja yang paling potensial untuk dikembangkan di Sulawesi Utara? Iya, kalau ke Sulawesi Utara kan kita biasanya mendarat di Bandara Samratulangi, ya bisa tinggal di Manado, bisa di kota-kota yang lain gitu ya, di Sulawesi Utara. Saya sering tinggal di hotel yang ada di kawasan yang banyak restorannya gitu ya. Salah satunya restoran Rahang Tuna kan gitu. Ya, kalau datang ke Manado atau di kota-kota lain ada itu makanan rahang tuna. Ini kan contoh yang bagus ya, contoh yang eh, banyak orang suka gitu. Tetapi kan bagaimana dengan kalau ingin menikmati di daerah-daerah lain? Nah, itu kan bisa itu. Tuna yang setelah diambil dagingnya, rahangnya kan sebenarnya bisa juga dikirimkan ke daerah-daerah lain di Indonesia atau bahkan juga diekspor kan gitu. Itu bisa menjadi salah satu yang sangat khas gitu di Sulawesi Utara. Tentu saja perikanan dalam arti luas dan kelautan punya potensi besar di Sulawesi Utara, termasuk ada rumput laut. Kalau kita ke Bunaken, dekat situ juga ada kawasan yang ada rumput lautnya kan gitu. Ini contoh yang clear gitu ya bahwa Sulawesi Utara ini memang punya potensi perikanan dan kelautan yang luar biasa dan bisa dikembangkan dengan produk turunannya. Dua adalah perkebunan ya seperti kelapa, pala dan cengkeh gitu misalkan. Ini sudah terbukti ratusan tahun ada di sana gitu. Dan kopi juga punya kopi-kopi tertentu yang punya keunggulan geografis gitu di Sulawesi Utara. Ini produk-produk yang bisa ditanam lebih banyak lagi, tapi juga bisa diolah lebih lanjut lagi gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan pejabat di Kementerian Pertanian dan punya program yang bagus sekali untuk mengembangkan kembali kelapa dan produk turunannya, cengkeh dan produk turunannya, bahkan juga kopi. Dan
jagung juga punya potensi sangat besar di Sulawesi Utara. Yang ketiga tentu saja pariwisata ya, baik itu pariwisata bahari atau ekoturism kalau dikembangkan dengan pendekatan industri dan branding yang kuat, ini bisa menjadi motor ekonomi baru. Nah, tadi kan kita ngomongin ekoturism nih, Pak. Kalau nggak salah nih, bukan nggak salah lagi, Arbi punya Nature Campus juga ya, Pak, di Manado? Bener nggak sih, Pak? Iya, dekat dengan Manado, ada, Nature Campus, RB di sana, yang sekaligus dipakai untuk tempat praktek gitu ya, tempat praktek untuk bisnis pangan contohnya, kan kita punya sekolah pangan. Nah, itu kan potensinya sangat besar di Sulawesi Utara, adik-adik yang muda dari, Sulawesi Utara, tapi nggak hanya adik ya, yang senior saya juga boleh juga kan, berbisnis pangan itu bisa juga untuk yang senior ya, yang mau pensiun gitu boleh juga, atau yang sudah pensiunan kan berbisnis di sektor pertanian itu oke lah, sektor pangan itu bagus gitu ya. Nah, di sana di Nature Campus Sekolah RB yang ada di sana, ada belasan hektar di sana, kita sambil bisa melihat realnya, sambil melihat bagaimana itu ditanam dengan bagus, diolah, tapi tempat untuk belajar juga kan gitu. Dan tentu saja ke depan bisa juga ini dikembangkan sebagai ekoturism kan gitu, karena dari sana diharapkan bisa mendukung pengembangan ekoturism di Sulawesi Utara, apalagi lokasinya nggak terlalu jauh dari bandara gitu. Jadi mendarat di Bandara Samratulangi bisa nantinya bisa tinggal di situ, bisa menikmati sambil metik kelapa di situ, metik cengkeh di situ kan gitu. Bisa juga nanti dikembangkan ada produk-produk coklat gitu, katakan kakao dan coklat dan produk turunannya gitu kan. Selama ini kalau saya lihat teman-teman di Manado banyak yang suka makan coklat kan gitu. Nah, kenapa nggak dikembangkan coklat khas Manado kan gitu ya. Barangkali coklatnya pakai campuran cengkih gitu ya, cengkeh gitu, wah kan khas gitu ya. Dan hal-hal seperti ini sangat mungkin dilakukan dan itu bisa dikembangkan di konsepnya ekoturism, karena khusus tentang coklat. Beberapa tahun yang lalu saya sempat memimpin delegasi untuk berpameran di Salon de Chocolat gitu, di Paris gitu ya, salah satu pameran coklat terbesar di dunia. Di sana ada produk kakao bahan bakunya, ada yang produk setengah jadinya, ada juga produk jadinya, dan produk jadinya berasal dari merek-merek besar dunia lah, coklat Belgia, coklat Swiss ada di sana gitu. Tapi juga ada coklat artisan gitu, yang tampilnya bagus, khas gitu, yang unik gitu ya. Nah, coklat-coklat dari Jepang, dari Korea, ya sebenarnya dari Belgia juga banyak yang artisan juga. Ada juga coklat Swiss yang gede, satu kayak ember, kayak meja gitu kan, gitu gede gitu. Saya kadang-kadang bingung makannya gimana ya, apa dipegangin, digerogotin gitu. Ya enggak ya, gitu dihancurin gitu, dipotelin gitu, dimakan dikit-dikit gitu. Itu punya experience bagus. Nah, hal-hal begini kan bisa dikembangkan di Sulawesi Utara, bisa didorong adanya ekoturism yang berbasis industri sebenarnya, industri dan pertanian ya gitu ya. Jadi bisa dikembangkan perkebunan di sana, ada fasilitas produksinya di situ. Bisa juga kita bikin tempat pembelajaran di situ. Ayo, ayo bikin coklat artisan yang unik, gitu, khas Manado, sehingga nantinya akan juga menambah jumlah oleh-oleh dari Manado. Ya, selama ini kalau saya pulang dari Sulawesi Utara, dari Manado suka bawa kelapa tart gitu kan gitu ya. Nah, oke, itu ciri khas dari Manado atau Sulawesi Utara, tetapi bisa dikembangkan yang lain-lain sehingga makin banyak variasi souvenir yang dikembangkan di Sulawesi Utara. Dan jangan lupa Sulawesi Utara atau Manadonya sendiri kan sekarang makin banyak dikunjungi wisatawan dari mancanegara tuh. Ada penerbangan langsung dari China dan ke depan juga pasti ada dari Jepang, dari Korea dan negara-negara lain. Nah, mereka kan juga membutuhkan itu oleh-oleh yang lebih banyak lagi, yang lebih variatif lagi. Nah, kita perlu mengembangkan itu, gitu. Pengembangan industri, pengembangan pertanian, pengembangan perikanan, yang sekaligus juga mendukung tourism, apalagi ekoturism menjadi salah satu hal yang bisa dikembangkan di Sulawesi Utara. Lalu bagaimana nih Pak, sama peran UMKM dan juga generasi muda dalam konsep Beyond Manado ini? Ini pasti kan UMKM sama generasi muda harus terlibat dong Pak.
Gimana tuh? Iya, betul. Saya melihat pemerintahan Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Julius Stefanus dan juga didukung oleh PT Membangun Sulut Maju itu punya perhatian untuk mendorong, ekonomi yang berbasiskan kerakyatan gitu ya, UKM, UMKM kan gitu. Dan ini kesempatan bagus sebenarnya karena pada dasarnya kalau saya perhatikan dari sejak dulu ekonomi Sulawesi Utara ini banyak digerakkan oleh pelaku usaha yang belum besar atau yang tidak besar, UMKM, perusahaan-perusahaan kecil itu, banyak ada di Sulawesi Utara. Boleh dikatakan, Sulawesi Utara itu, salah satu tempatnya, entrepreneur gitu ya, pengusaha-pengusaha di Sulawesi Utara itu tersebar ada di mana-mana, bisnisnya macam-macam, apalagi yang di pertanian, di pariwisata gitu. Dan ini kesempatan bagus karena sebenarnya UMKM, bisa menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Dan jangan lupa generasi muda di Sulawesi Utara juga perlu berani membangun bisnis dari daerahnya sendiri, memanfaatkan digitalisasi dan berpikir global. Kalau SDM kuat, maka transformasi ekonomi akan lebih cepat terjadi. Jadi, mengembangkan pelaku usaha baru, awalnya bisa jadi dari berskala kecil, UMKM, tapi bisa dikembangkan menjadi pelaku usaha yang berskala menengah dan besar dari Sulawesi Utara. Ini punya potensi besar. Saya lihat generasi muda di Sulawesi Utara punya potensi ke sana. Ya bisa jadi pengalaman, di waktu lalu, mengembangkan wirausaha melalui gerakan kewirausahaan nasional bisa kita lakukan juga di Sulawesi Utara dan, saya yakin potensinya sangat besar karena ekonomi daerahnya mendukung, SDM-nya juga, saya lihat, potensinya sangat luar biasa dan kedekatan dengan luar negeri. Jadi sekaligus jadi pebisnis barunya bisa berorientasi pasar internasional, menjadi eksportir baru bisa kita cetak dari Sulawesi Utara. Dan kalau kemudian dikaitkan dengan kegemaran anak muda sekarang kepada teknologi dan sebagainya, kita juga bisa di Sulawesi Utara itu mengembangkan techno foodpreneurship kan gitu ya, kewirausahaan yang berbasiskan teknologi untuk produk-produk yang terkait dengan pangan kan gitu. Jadi pemanfaatan teknologi bisa kita manfaatkan tidak hanya di pertaniannya, kita memanfaatkan contohnya drone lah untuk menanam, untuk menyiram insektisida, untuk banyak hal gitu ya. Tapi juga nanti pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran, untuk distribusi, pemanfaatan AI gitu bisa kita lakukan. Dan fokus pada pangan menjadi salah satu yang bisa kita lakukan dan produk-produk pangan yang ada di Sulawesi Utara itu sendiri kan memang sudah terkenal bagus kan gitu ya. Tadi ada kelapa, ada ikan, ada kakao, ada kopi dan sebagainya. Ini semuanya bisa kita kembangkan. Nah, jadi kalau kita kembangkan dengan baik melalui techno foodpreneurship, maka saya sih berharap akan lahir entrepreneur-entrepreneur baru, apalagi dari kalangan generasi muda untuk menjadi pemimpin-pemimpin bisnis baru di Sulawesi Utara di masa mendatang. Tapi jangan lupa loh, Put, yang pensiunan juga banyak juga loh. Dan juga jangan lupa juga loh, banyak juga warga Indonesia, bahkan ini saya mendengar juga warga dari luar negeri yang kepengen menghabiskan masa tuanya di Sulawesi Utara. Loh, berpensiun dan kemudian sambil berbisnis di Sulawesi Utara itu sesuatu yang menarik dan sesuatu yang menyenangkan karena daerahnya memang indah gitu ya, oke, enak, cuacanya juga oke. Mau yang ada suasana laut ke Bunaken kan gitu, atau ke Bitung sana, ke Sangi Talaut kan gitu. Mau ke yang dingin ada di sana, ada Tondano kan gitu. Jadi, ini, memberi kesempatan bagus ini untuk ya istilahnya pensiunpreneur gitu. Nah, Pak, kita tuh udah bahas banyak banget nih, mulai dari UMKM, terus juga ini generasi muda, potensinya Sulut, potensinya Manado. Nah, sekarang nih investor, ini kan penting ya, Pak. Gimana sih caranya biar investor tuh nggak cuma fokusnya cuma di Manado, tapi juga di daerah yang ada di Sulawesi Utara tuh gimana, Pak? Iya, memang, kesempatan emas ini. Saya sebut kesempatan emas karena sebenarnya sekarang dengan situasi perekonomian sekarang, termasuk gonjang-ganjing di dunia, tetapi di Sulawesi Utara relatif teduh gitu ya, dengan pemerintahan yang solid, menguasai dengan bagus, daerah, Sulawesi Utara.
ini kesempatan bagus ini, kesempatan emas kan gitu ya. Ya tentu saja kita harus dalam rangka untuk mendukung pengembangan ekonomi di Sulawesi Utara lebih cepat lagi, memang kita harus menghadirkan kepastian regulasi, kemudian perizinan dan kesiapan lahan serta SDM. Tetapi saya yakin semuanya ini bisa dilakukan dan sudah mulai dilakukan sebenarnya. Dan saya lihat kehadiran dari PT Membangun Sulut Maju itu sangat positif gitu di sana. Dan yang kedua juga memang kita perlu promosi potensi daerah lebih agresif. Investor perlu melihat bahwa Sulawesi Utara bukan hanya satu kota, tetapi satu ekosistem ekonomi yang saling terhubung. Nah, promosinya ini bisa untuk pelaku usaha di nasional, di Indonesia, ataupun di internasional, kan gitu. Dan bisa melalui mekanisme berpameran di sana-sini, tetapi juga sekarang kan menghadirkan promosi digital, ya. Kan seperti biasa kita lakukan. Nah, termasuk di program kita ini kan sebenarnya program promosi digital gitu. Ini bisa kita pakai untuk menumbuhkan keinginan dan pemahaman yang baik terhadap potensi ekonomi di Sulawesi Utara. Dan tentu saja ini akan membuat yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu belum kepengen jadi pengen kan gitu. Dan yang sudah berinvestasi kemudian terdorong untuk berinvestasi lebih besar lagi. Nah ini kalau ini kita bisa lakukan dengan baik, dan tentu saja Arbi siap berkolaborasi dengan PT Membangun Sulut Maju untuk mendorong pengembangan kemajuan Sulut yang lebih besar lagi. Wah, nih kita pembahasannya udah panjang banget ya Pak, udah banyak nih, ini saking asiknya ternyata kita udah sampai mau closingan nih. Tapi tenang, sebelum kita closingan, nih pasti Bapak punya pesan khusus nih buat masyarakat Sulawesi Utara, pelaku usaha dan juga generasi muda nih kayak saya nih yang sedang membangun bisnisnya. Kira-kira apa tuh Pak pesannya tuh Pak? Pesannya sederhana, jangan pernah merasa kecil hanya karena kita berada di daerah. Dan apalagi Sulawesi Utara itu daerah yang sebenarnya punya potensi sangat besar dan secara geografis juga dekat dengan luar negeri kan gitu. Sulawesi Utara memiliki posisi strategis, sumber daya alam yang kuat, dan budaya kerja yang luar biasa. Ayo kita dorong kolaborasi, tingkatkan kualitas produk, dan berani masuk pasar nasional maupun global. Kalau kita bergerak bersama, maka Beyond Manado bukan hanya konsep, tetapi menjadi kenyataan. Sulawesi Utara bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur di masa yang akan datang. Dan kita bisa mulai dari sekarang. Wah, ini luar biasa banget nih Pak insight kita kali ini ya. Membahas Sulawesi Utara dan terutama Manado ya. Nih, makasih banget loh Pak. Bapak udah mau sharing dan nanti kita sharing lebih lanjut lagi ya Pak tentang Sulawesi Utara. Terima kasih banyak Pak Handito. Wah, luar biasa banget nih hari ini kita insight-nya ya. Kita udah bahas Beyond Manado. Nah, morning people, kunci dari Beyond Manado adalah pemerataan, hilirisasi, konektivitas, dan juga kolaborasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. RBX, the voice of innovation.